Halo para penggemar Suyanto.id, para pendengar, penggemar, dan pecinta Suyanto.id. Ketemu lagi, kita mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kali ini tetap bersama channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang bulan. Nah, kali ini kita punya tamu istimewa, Bapak Dudung Abdul Qadir, yang beliau adalah Wakil Sekjen PGRI. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sehat Prof? Alhamdulillah, Pak Dudung bersinar-sinar sekarang. Alhamdulillah. Karena sudah divaksin Pak Dudung. Amin, amin. Mudah-mudahan sehat, yang paling penting Prof. Ya itulah penting. Nah, kita akhir-akhir ini ya, kira seminggu terakhir ini Pak Dudung, ya, di medsos, di koran, kita dikejutkan bahwa pemerintah masih berencana, mungkin nggak jadi itu karena mendengar inspirasi dari kita, akan mengenakan pajak pendidikan swasta sejak PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Mana ini Pak Dudung, nasib pendidikan kita kalau dipajaki Pak Dudung? Ya, sebetulnya begini Prof. Mungkin perencanaan ini adalah sebuah tester buat masyarakat dan dunia pendidikan Indonesia. Apakah dengan pernyataan-pernyataan ini ada reaksi atau tidak? Tapi yang paling penting catatan kami adalah di situasi seperti ini harusnya kita meraba rasa rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Rakyat, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa sedang disibukkan dan sedang mengalami sebuah kesulitan besar menghadapi COVID-19. Dengan kondisi ini, sejatinya sebaiknya pemerintah mengetahui keinginan dan harapan rakyatnya untuk bagaimana bergeliat ekonominya, kemudian mampu segera keluar dari COVID-19. Itu yang harus dipikirkan yang paling utama. Jadi jangan sampai membuat hal-hal yang akan menambah masalah. Terkait dengan rencana, ini baru rencana Prof. Karena rencana, kami juga belum tahu draftnya seperti apa. Ini baru rencana penghapusan terkait dengan pajak pendidikan yang artinya nanti pendidikan itu ada pajaknya. Nah, ini akan berdampak kalau sampai ini dilaksanakan. Pertama dampaknya adalah berdampak kepada pemilik sekolah, yayasan. PGRI juga banyak memiliki yayasan-yayasan YPLP terkait dengan pendidikan dari mulai PAUD, TK sampai ke perguruan tinggi. Iya, betul. Ada yang hebat, ada yang sedang-sedang saja, ada yang mungkin perlu dikembangkan. Tapi yang paling penting, semua yayasan itu tidak akan dia mengeluarkan dananya untuk membayar pajak. Pasti itu dibebankan kepada wali siswa. Ya, betul. Jadi, Prof, yang akan menjadi korban itu siapa? Masyarakat Indonesia. Kalau sampai nanti RUU ini benar direvisi. Ya. Nah, sehingga saya, Dudung Abdul Qadir, sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, berharap, memohon dengan hormat kepada pemerintah, kepada wakil rakyat yang saya hormati, raba rasa rakyat Indonesia yang sekarang sedang mengalami kesulitan. Tunda dulu, bersabar, walaupun kita sedang sulit. Negara sedang sulit, kami memahami negara sedang sulit, tapi jangan sampai rakyat dibuat sulit. Itu catatan penting dari kami, Prof. Ya, dan saya setuju dengan pendapat Pak Dudung tadi, itu akhirnya rakyat yang bayar. Karena kan pajak itu akan digeser dari yayasan kepada orang tua murid kalau sampai terjadi pajak itu dikenakan. Sebetulnya kan ini akibat dari
lama-lama konsep pendidikan itu tidak konsisten dalam arti non profit ya, profit pendidikan itu. Sehingga kalau kelebihan uang pun harus diinvestasikan lagi untuk pendidikan, untuk perluasan pendidikan yang ada. Nah, ini kan memandang pendidikan sebagai komoditas, Pak Dudung, sehingga dipajaki. Itu juga saya kira harus kita mohonkan untuk tidak terjadi lagi. Bagaimana sikap PGRI, Pak Dudung? Disampaikan Dudung secara pribadi tadi. Ya, sebetulnya begini, Prof. Secara utuh dan secara organisasi, PGRI memang belum menyampaikan sikap secara resmi. Tetapi melihat suasana dan suasana psikologis di bawah, bahwa memang akan memberatkan di suasana seperti ini, pasti akan memberatkan pemilik sekolah atau lembaga pendidikan itu sendiri, yayasan, dan nantinya akan memberatkan orang tua siswa. Komersialisasi pendidikan ini akan sedikit berbahaya dan mengganggu nilai-nilai dasar pendidikan untuk bagaimana berkiprah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang harus kita jaga. Jadi nilai-nilai mencerdaskan kehidupan bangsa ini yang harus menjadi tolak ukur bagaimana negara hadir untuk menjaga, untuk membina, dan untuk mengembangkan lembaga pendidikan. Karena Pak, sistem pendidikan nasional yang kita bangun adalah ada peran serta negara dan masyarakat. Jadi dengan membentuk lembaga-lembaga pendidikan swasta. Tetapi memang, Prof, ada yang harus kita sikapi dengan keberhasilan dari pendidikan yang ada hari ini. Kadang-kadang teman-teman pemilik yayasan yang sudah besar dan sudah hebat menjadikan komersialisasi pendidikan. Iya, betul. Nah, ini pun kita harus otokritik ke dalam bahwa ada memang sekolah-sekolah yang sangat dibangun yang tadinya non-profit menjadi profit, Prof. Ini persoalan. Nah, kita PGRI harus bijak mensikapi ini semua. Bahwa tidak semua lembaga pendidikan itu hebat dan maju, tidak semua lembaga pendidikan itu menggunakan konsep komersialisasi pendidikan. Nah, pemerintah mungkin paham dan mengerti mana lembaga-lembaga yang sekarang sudah mengarah kepada komersialisasi pendidikan, mana lembaga-lembaga pendidikan yang masih menjaga citra dirinya non-profit dalam pengembangan pendidikan. Ini mungkin yang menjadi catatan besar dan harapan dari PGRI, pemerintah bersikap bijak terhadap kondisi sekarang ini. Artinya Pak Dudung setuju dengan pajak pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta ketika swasta itu memang dengan sengaja melakukan bisnis pendidikan, begitu Pak? Ya, saya pikir itu harus diperbincangkan, harus diatur, Prof. Karena ada swasta-swasta yang sangat-sangat, mahal banget, sangat-sangat dalam pengelolaan pendidikannya itu sangat-sangat tinggi. Sangat tinggi. Bahkan masyarakat model kita yang kelas menengah pun tidak bisa masuk ke sana, Prof. Nah, ini tapi, Prof, harus dibangun sebuah kesadaran dari kita stakeholder pendidikan. Muhammadiyah yang punya pengalaman, Nahdlatul Ulama, PGRI, dan stakeholder pendidikan yang lain yang sudah berkontribusi besar terhadap dunia pendidikan. Untuk bagaimana ke depan ada aturannya, tapi digagas jangan tidak tiba-tiba. Betul. Sekali lagi, pendidikan nasional ini adalah pendidikan yang harus digagas dengan penuh kehati-hatian. Berkolaborasi dan harus gotong royong. Nah, semangat gotong royong inilah yang membuat bahwa kita akan membangun bangsa dengan penuh cinta dan kasih sayang. Gitu. Saya kira highlight-nya adalah pemerintah itu harus meregulasi, bukan tiba-tiba memajaki. Dibikin regulasi di mana win-win, semua orang bisa berkembang, tapi tidak memberatkan masyarakat. Memang ada Pak Dudung, sekolah swasta itu bayangkan PAUD saja uang kuliahnya, uang masuknya 20 juta Pak Dudung. Nah, itu yang harus
setiap bulan harus bayar 1,5 juta. Setelah saya hitung, itu lebih mahal daripada program S2 di universitas saya itu. Betul, Prof. Nah, itu maksud saya yang harus ditertibkan. Sehingga pandangan-pandangan miring terhadap dunia pendidikan ini menjadi sebuah sebuah hal yang harus kita sikapi dengan arif, bahwa ada memang lembaga-lembaga pendidikan yang sekarang sudah terjadi komersialisasi Ya. dan masih ada uluran tangan dari pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan yang harus campur tangan negara sehingga bisa terus berkembang. Artinya apa? Hari ini ketika kita menolak pajak pendidikan, jangan-jangan itu, Prof. Betul nggak, Prof? Jangan-jangan kita menolong dan mendukung komersialisasi pendidikan. Nah, ini harus hati-hati Ya, kita. hati-hati. Ya, betul. Hati-hati. Ini sehingga PGRI itu tadi, Prof, memberikan ruang untuk berdialog. Memang ada sekolah-sekolah yang sangat-sangat fantastis dan bombastis. Bagi saya sangat hanya bisa, ya Allah, kalau saya ingin ke sekolah situ, gaji saya habis, kemudian kita nggak bisa makan. Ya, Prof, itu betul. Ya, betul, betul. Dan ada tingkat TK sampai perguruan tinggi itu ada. Nah, ini harus dibuat sebuah analisis, diambil datanya yang valid, yang kuat, dan inilah peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Untuk apa? Untuk menata. Ya. Untuk menata. Sebab semua pendidikan harus ada regulasi dan pengembangannya di Kementerian Pendidikan maupun Kemenag. Itu. Jadi titik poinnya tetap lagi-lagi ya, disinilah peran kementerian bagaimana ke depan untuk menata persekolahan dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai kepada perguruan tinggi. Supaya apa? Supaya satu, benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa, prosesnya. Ya. Kedua, tidak terlalu banyak memberatkan pada masyarakat. Karena menurut undang-undang wajib warga negara mendapatkan pendidikan. Ya, betul. Itu yang didorong oleh PGRI. Dan kalau memang ada yayasan-yayasan atau lembaga pendidikan yang fantastis bayarannya, harus menerima minimal 20% siswa-siswa yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Ya. Harus diatur demikian sehingga dana sharing. Itu, Prof. Ya. Atau dianggap mereka harus membayar CSR gitu loh, Pak Dudung. Ya. Nah, itu. Ada tata kelola seperti ini, Prof, sehingga ada tidak terjadi kecemburuan sosial. Sekarang kalau sekolah-sekolah negeri tidak boleh hebat seperti mereka, tapi ternyata mereka itu hebat-hebat. Nah, ini yang harus kita jaga. Sehingga ada apa konsep dengan pendidikan kita? Kita tidak boleh membuat sekolah standar nasional, tapi mereka membangun sebuah konsep standar internasional. Ya. Nah, padahal konsep yang dibangun oleh Prof dulu, saya ingat ketika Prof menjadi dirjen, itu sudah bagus. Ada sekolah model, ada sekolah inti, ada sekolah seterusnya, ada kategorisasi sekolah, bahkan sekolah standar nasional, internasional, dan seterusnya. Itu bagus kalau menurut saya, bagus-bagus aja. Tapi itu memang ide kita yang baik itu Pak Dudung, dipatahkan oleh sebuah rencana yang kurang memiliki visi ke depan. Akhirnya RSBI dibubarkan. Sekarang sekolah swasta yang boleh luar negeri, yang sekolah kerjasama itu, Pak Dudung, itu sudah lebih dari 500 ada di negeri ini. Iya. Dan itu lebih parah itu, di mana kurikulumnya, kemudian bagaimana dia memperlakukan orang-orang Indonesia kelas 2 belajar bahasa Indonesia, tidak belajar agama, tidak belajar kewarganegaraan, harus diatur itu sebetulnya, Pak. Ya. Ini PGRI kemarin mengusulkan ada Omnibus Law pendidikan, Prof. Jadi pendidikan itu harusnya diatur oleh satu aturan yang sangat holistik, menyeluruh, dan sangat menyentuh kepada
keseluruhan dari pendidikan. Jangan persoalan ini aturannya Pemda, persoalan ini aturannya Kemendagri, persoalan ini aturannya Kemenkyu. Jadi harus satu utuh aturan terkait tata kelola guru pendidikan dan aspek-aspek lain untuk mencapai tujuan pendidikan nasional itu harusnya satu, Iya. sentral. Itu yang diusulkan PGRI. Tapi kan di Omnibus Law itu pendidikan masih saja dianggap sebagai komoditas bisnis itu. Sehingga Nah, perizinannya kan boleh diizinkan secara ekonomi, secara perusahaan, Pak Dudung. Masih ada satu itu perizinan masih ada di Omnibus Law. gitu Jadi ya. kan tidak sama sekali keluar dari Omnibus Law. Mungkin ide-ide itu yang rentetannya kemudian melahirkan, oh kalau begitu pajak harus dikenakan. Cita-citanya atau rencananya. Mudah-mudahan ada, misalkan kalau terpaksa diadakan untuk sekolah-sekolah yang hebat itu, memang harus ada klasterisasi, Pak itu. Betul. Klasterisasi. Jadi Berdasarkan kemampuan betul. yang taxable dan yang tidak. Kalau semua dipajaki, saya kira kasihan yang, waduh, yang sekolahnya aja temboknya aja nggak pernah dicat, Pak Dudung. Ada sekolah Betul. begitu. Iya, persis, Bro. Jadi memang ya tugas pemerintah, negara, khususnya Kementerian Pendidikan dan Ristek harus kalau toh memang mau merevisi ini harus segera punya data, Bro. Ya. Punya data yang real terkait persekolahan. Terkait persekolahan swasta terutama yang akan menjadi beban pasti persekolahan swasta ini. Itu yang pertama. Punya data klasterisasi sekolah sesuai dengan mungkin sarana prasarana, kemampuan, dan seterusnya. Itu yang pertama yang harus dilakukan oleh kementerian. Sebagai data bahwa dengan seperti ini ada sebuah kesimpulan dari hasil Balitbang Kemendikbudristek ini untuk menentukan apakah dilanjutkan atau tidak pajak pendidikan. Tapi kelihatannya yang membuat ide itu bukan Kemdikbud, Pak Dudung. Kelihatannya gitu. Kementerian Keuangan, Pak Dudung. Nah, kalau Kementerian Keuangan mungkin, tapi tadi Pak staf ahli Kementerian Keuangan, Pak siapa namanya lupa saya, menyampaikan bahwa sebetulnya apa yang diramaikan oleh masyarakat umum itu tidak benar. Itu yang pertama. Jadi hiruk pikuk ini harap dihentikan karena sebetulnya ada niat baik dari Kementerian Keuangan terkait dengan penataan pengelolaan pendidikan. Nah, harusnya yang punya ide ini adalah jujur, saya berharap dari Kementerian Pendidikan. Untuk apa? Penataan ini untuk apa? Kalau memang ada sekolah-sekolah yang sudah besar dan hebat, berbagi kepada sekolah-sekolah yang belum hebat. Nah, itu baru top. Sehingga apa? Pemerataan pelayanan dan percepatan pelayanan mutu pendidikan itu bisa segera dirasakan. Jadi tidak elitis. Ada sekolah yang ruangannya sangat jauh, tapi ada yang sekolah yang sangat spektakuler ruangannya. Bagaimana mungkin dengan proses dan disparitas yang sangat tinggi ini menghasilkan sesuatu yang bisa mengembirakan buat bangsa ini. Jadi intinya, ayo kita bareng-bareng melaksanakan sebuah pemahaman terkait dengan bangsa ke depan. Kalau memang bangsa memanggil, negara memanggil, saya yakin Hujbul Waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Kita akan ikut dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Tetapi melalui proses dan arahan serta pengembangan yang sesuai dengan aturan. Itu saja sih, Prof. Ya, saya kira kalau sekolah kita itu kualitasnya, juga tampilannya, kampusnya itu menunjukkan disparitas yang luar biasa, itu juga menghambat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa, Pak Dudung. Iya, setuju, Prof. Karena kan dari sekolah itulah akan dilahirkan tenaga kerja yang dari sekolah yang nggak bermutu, itu nggak bisa akses terhadap jenis pekerjaan yang sangat baik. Tapi mudah-mudahan Pak Dudung bahwa kita sudah di sini, ini paling tidak adalah memberikan inspirasi kepada pemerintah supaya kalaupun berencana memajaki pendidikan perlu dialog yang lebih panjang, lebih terang
sehingga hasilnya nanti bisa menguntungkan semua hal. Karena kan kalau tidak ada yayasan swasta yang menyelenggarakan pendidikan, apakah menurut Pak Dudung pemerintah mampu memberi layanan semua pendidikan? Kan tidak juga saya kira Pak Dudung. Betul, Prof. Ya menurut data Balitbank kan sekolah swasta dengan sekolah negeri jumlahnya lebih banyak sekolah swasta, persekolahan swasta, Prof. Ya, Ini artinya peran serta masyarakat dalam proses pendidikan, dalam proses pendidikan itu cukup besar. Nah ini yang harus diapresiasi oleh negara. Dan ya, tidak semua persekolahan swasta ini mengambil seperti yang Prof sampaikan, pesantren, yayasan-yayasan Islam, yayasan-yayasan keagamaan lain, banyak yang prosesnya adalah pengabdian, Prof. betul, betul. Betul. Ya. Sehingga kalau sampai pemerintah mewajibkan, mengharuskan pajak pendidikan, saya yakin keberlangsungan yayasan-yayasan mereka pasti akan sedikit terganggu. Ya. Itu yang harus dijadikan pijakan dari kita semua komponen pendidikan untuk menjaga itu semua. Tapi bagi sekolah-sekolah, persekolahan, atau perguruan tinggi yang besar, dan bahkan melampaui, ini saya sampaikan berulang-ulang, melampaui logika pembayaran sebuah biaya pendidikan, nah itu yang harus diatur, Prof. Ya, ya, ya. Harus ada regulasi yang penting terkait dengan bagaimana regulasi sekolah-sekolah yang fantastis. Yang harusnya sekolah yang hebat itu diregulasi, diberi regulasi supaya membina sekolah-sekolah yang kurang hebat. Ada seperti itu, Prof. Gitu. Ya, itu bagus dan itu ada pemerataan dan ada kebersamaan. Nah, ini semangat NKRI-nya bagus itu. Betul, sepakat saya, Prof. Itu yang tadi saya inginkan. Ya, seperti itu. Nah, sekolah swasta, Pak Dudung, saya mendengar bahwa gajinya yang di yayasan itu ada yang kecil dan itu tidak bisa diterimakan setiap bulan. Saya punya teman, ini 3 bulan sekali, Pak Dudung, diterima. Oh gitu? Padahal fantastis bayarannya. Oh, enggak. Enggak. Kecil yang itu kecil. bagus, Oh, ya. Yang kecil itu. Kalau dipaksa terus gimana lagi gitu. Ya tinggal menunggu tutup sekolah tersebut karena bayar pajak nggak ada dan tidak bayar pajak nanti akan dikasih plang oleh Satpol PP. Sekolah ini tidak bayar pajak. Kan bahaya, Prof. Oke lah. Ya oke lah, Pak Dudung. Obrolan kita mudah-mudahan menjadi inspirasi yang positif buat perbaikan rancangan undang-undang itu untuk menuju Indonesia emas, karena pendidikan itulah kuncinya. Terima kasih ya Pak Dudung, kita bersama lagi di channel ini dan mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan atau kapan Pak Dudung. Amin, Prof. Ya, yang penting sehat walafiat. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sehat selalu.